Halo teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah mampir dan nonton video kali ini tentunya di channel Miss Via. Nah teman-teman yang menonton video ini pernah nggak sih mengalami kesulitan atau teman-teman nggak tahu gimana ya caranya supaya saya bisa mengirimkan CV dan juga surat lamaran dengan strategi yang apik sehingga HRD itu baca CV saya dan juga surat lamaran saya dan mudahlah untuk mereka baca dan tidak dibuang gitu. So buat teman-teman sekalian yang belum tahu strateginya gimana caranya CV dan juga surat lamaran teman-teman itu diprioritaskan untuk dibaca oleh HRD, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Teman-teman sekalian, kita akan sama-sama berbagi mengenai apa saja sih strategi yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat HRD membaca CV dan juga surat lamaran kita. Kita mulai pada strategi yang pertama. Strategi yang pertama, teman-teman sekalian perlu konsisten. Konsisten seperti apa sih? Pertama, teman-teman sekalian perlu konsisten dalam menentukan posisi yang dilamar. Jangan sampai teman-teman berpikiran bahwa ya kan saya fresh graduate, saya ya melamar pada semua posisi, yang penting saya bekerja deh daripada saya malu. Ya manapun posisi yang diterima ya alhamdulillah. Tidak seperti itu teman-teman sekalian untuk prinsipnya. Teman-teman bahkan ketika kuliah, ketika sekolah sudah menentukan kira-kira akan berkarir di posisi apa. Misalkan teman-teman di kesehatan, misalkan di SMK keperawatan atau yang memang sudah kuliah di D3 atau S1 keperawatan, tentu teman-teman sekalian mungkin akan memilih bekerja sebagai perawat. Tapi perawat di apa ya? Perawat apa? Misalkan di OKK atau perawat klinik atau perawat IGD di rumah sakit atau di mana? Nah, buat teman-teman sekalian yang masih galau, yuk tentuin deh kira-kira konsisten saya tuh akan konsisten banget berkarir di posisi apa. Kenapa perlu konsisten? Karena ketika teman-teman gak konsisten nih, oke, saya ingin melamar di bagian admin, saya juga ngelamar deh di bagian teknisi saya bisa, desain kreatif juga saya bisa nih, marketing kayaknya oke, sales juga kayaknya saya bisa. Gak seperti itu teman-teman sekalian. Pilihlah satu, maksimal dua. Kenapa? Karena ketika teman-teman sekalian akan melamar di sebuah posisi, tentu teman-teman akan membuat satu CV dan juga satu surat lamaran. Misalkan melamar sebagai seorang admin di perusahaan, tentu teman-teman akan buat CV yang isinya adalah kualifikasi seorang admin. Dan juga surat lamaran, teman-teman akan ceritakan background untuk menjadi seorang admin. Kalau misalkan teman-teman sekalian akan melamar di bidang teknik atau teknisi sebuah perusahaan, tentu CV-nya juga kualifikasi teknisi dan surat lamaran pun akan menceritakan kenapa kita pada akhirnya berkarir di teknisi. So, kalau misalkan teman-teman sekalian bayangkan nih ya, misalkan teman-teman ingin melamar di sebuah perusahaan atau di 10 perusahaan dengan posisi yang berbeda-beda, maka teman-teman sekalian perlu untuk membuat 10 CV dan juga surat lamaran. Ini effortnya besar sekali teman-teman sekalian. Nah lalu konsisten yang kedua adalah konsisten dalam memilih tempat atau jenis perusahaan atau instansi tempat teman-teman bekerja. Nah teman-teman inginnya bekerja di perusahaan seperti apa sih? Perusahaan bergerak di otomotif kah? Atau perusahaan yang bergerak di bidang inovasi? Atau teman-teman kalau misalkan orang kesehatan ingin bekerja di klinik kah? Puskesmas kah? Rumah sakit kah? Atau seperti apa? Rumah sakit aja ada yang swasta dan rumah sakit daerah. Teman-teman ingin bekerja di seperti apa sih? Kalau misalkan lebih spesifik lagi nih, saya inginnya di IGD kah, di OK kah, atau di ICU, HCU, atau di mana? So, teman-teman silakan konsisten. Dan buat teman-teman yang nonton video ini masih mahasiswa atau masih sekolah, mulai dipikirin deh, kira-kira akan berkarir di bidang apa? Yang baru lulus banget gitu kan? Teman-teman juga udah harus mikirin nih, karena ya harus segera bergerak untuk mendapatkan pekerjaan idaman atau impian. Nah, lalu tips yang kedua, tadi yang pertama konsisten, yang kedua adalah teman-teman sekalian silakan apply pada email ataupun secara langsung. Banyak banget yang bertanya kepada saya, Miss Via, saya lebih baik mengirimkan CV dan surat lamaran itu melalui email atau langsung kirim ya Miss Via. Tapi kalau misalkan saya jauh, saya cuma bisa kirim lewat ekspedisi. Itu gimana Miss Via bagusnya? Teman-teman sekalian, silahkan kembali dibaca informasinya, peraturannya dari perusahaan tempat teman-teman melamar. Mereka minta dikirim lewat email, dikirim lewat ekspedisi, atau langsung ke perusahaannya. Kalau misalkan minta dikirim lewat email, ya kirim lewat email. Kalau minta langsung kirim ke perusahaan, ya silahkan langsung ke perusahaan. Kalau misalkan minta dikirim ekspedisi bagi yang jauh-jauh, ya lakukan. Jangan ditanya lagi, jangan berpikir bahwa ya meskipun mintanya lewat email, kalau misalkan saya kirim langsung ke perusahaan kan harusnya lebih cepat Miss Via.
Enggak, belum tentu teman-teman sekalian. Karena kalau misalkan HRD nih sudah buka surat lamaran dan CV-nya sudah disampaikan bahwa ya kirim aja lewat email, maka mereka akan memprioritaskan untuk melihat di CV dan surat lamaran itu melalui email, bukan secara langsung atau langsung secara hard copy. Dan kalau misalkan nih ya, salah satu yang mungkin menjadi hambatan ketika teman-teman sekalian mengirimkan secara langsung dan padahal itu mintanya lewat email, teman-teman sekalian bisa jadi tuh surat lamaran dan juga CV-nya mandek. Apakah di admin, apakah di security, ataukah di resepsionisnya, atau ya mandek di mana lah, kita nggak pernah tahu. So, jawabannya buat ini teman-teman sekalian, silahkan baca kembali informasinya. Minta dikirim lewat email kah, ekspedisi kah, atau kirim secara langsung. Nah, lalu poin yang ketiga, teman-teman sekalian, silahkan apply lah surat lamaran dan CV teman-teman sekalian satu persatu by email. Kalau misalkan teman-teman sekalian ingin melamar di sebuah perusahaan dan juga nama perusahaannya A, maka teman-teman sekalian silahkan kirim khusus dan spesial satu email itu untuk perusahaan A saja. Lalu perusahaan B khusus untuk perusahaan B saja. Karena pengalaman saya pernah sebelumnya ketika saya buka lapangan pekerjaan gitu ya, lowongan pekerjaan, ada satu kandidat yang mengirimkan CV ke saya dan ketika itu saya baca bahwa wah, ini nggak spesifik menjelaskan dan mention nama perusahaan saya dan juga dia tidak menspesifikkan dia ingin posisi apa. Dan juga ini kok format title-nya berbeda dengan yang lain. Ketika saya lihat, ketika saya baca, ternyata email penerimanya itu ada 40 perusahaan, teman-teman. Ketika saya mendapatkan CV tersebut, saya langsung berpikir bahwa oh ya, dia tidak menspesialkan perusahaan saya. Dia tidak benar-benar ingin bekerja di tempat saya. Dia sepertinya galau mengirimkan semua perusahaan dan yang nyangkut satu ya alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, hal inilah yang perlu teman-teman hindari. So, teman-teman kirimlah satu email untuk satu perusahaan saja. Spesialkan mereka. Mention nama perusahaannya, jangan sampai salah nama perusahaan. Mention juga posisi yang ingin dilamar dan juga teman-teman tuliskan format title-nya, judulnya, judul surat lamaran CV itu judul emailnya apa, disesuaikan. Nah, teman-teman, itu tadi 3 strategi dalam mengirimkan CV dan juga surat lamaran agar CV dan surat lamaran teman-teman sekalian tuh menjadi prioritas untuk dibaca oleh HRD. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sukses juga untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk tonton video-video berikutnya tentunya di dalam channel Miss Via.